Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pelatihan ISO 45001 KIHSSE Indonesia Consulting. Di sini saya Hasbiel Bayhaki bersama rekan saya. Saya Sultan Rafial Hakim. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang Incident Command System atau ICS. Berikut adalah kelompok kami, saya Asbi dan rekan saya Sultan dari Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Incident Command System atau ICS. Berikut adalah penjelasannya, dimulai dari definisi. Ya, saya ingin menjelaskan definisi dari ICS atau Incident Command System. Incident Command System merupakan sebuah perangkat atau sistem yang memiliki prinsip-prinsip penanggulangan insiden atau bencana yang efektif dan efisien dalam sistem komando, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya penanggulangan keadaan darurat. Incident Commander bertanggung jawab atas seluruh fungsi manajemen ICS sampai dengan dilakukan pendelegasian. Selanjutnya di sini adalah fungsi dari ICS sendiri, yaitu ada memiliki 5 fungsi utama untuk operasi penanganan darurat bencana. 5 fungsi tersebut antara lain adalah komando, operasi, perencanaan, logistik, dan keuangan dan administrasi. Selanjutnya, di sini ada jenis ICS sendiri, yaitu ICS Command menentukan tujuan, strategi dan prioritas penanganan insiden, menjalankan tanggung jawab keseluruhan penanganan insiden. Operation menentukan taktik dan sumber daya untuk mencapai tujuan, mengarahkan taktik untuk respon. Planning mengumpulkan dan menganalisa informasi, tracking atau menelusuri sumber daya, memelihara atau menjaga, pendokumentasian logistik, menyediakan sumber daya dan pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya ada finance atau administration, bertanggung jawab untuk hal-hal yang terkait dengan pembiayaan, pengeluaran, kompensasi, pengadaan, sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya adalah ada tipe pengendalian ICS sendiri, yaitu ada bencana alam, selanjutnya ada peristiwa atau agenda yang direncanakan, lalu selanjutnya ada kebakaran atau struktural dan hutan, selanjutnya ada insiden bahan berbahaya, misi pencarian dan penyelamatan, dan tumpahan minyak. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada cara membuat dari Incident Command System. Yang pertama, harus menaksir atau memperkirakan situasi yang akan terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang akan terjadi di lapangan berdasarkan perkiraan atau taksiran dari step yang pertama. Lalu yang ketiga, menentukan sasaran kegiatan berdasarkan tujuan yang telah dirancang untuk diimplementasikan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk menunjang pelaksanaan ICS yang maksimal, karena proses pengidentifikasian sumber daya akan sangat penting dampaknya, sehingga akan mempengaruhi efektivitas dari ICS yang telah dibuat. Lalu step yang kelima, membuat rencana aksi insiden dan struktur manajemen. Membuat rencana aksi insiden dan struktur manajemen sangat berkaitan, karena ICS sendiri merupakan struktur komando yang diperintah dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, membuat rencana aksi dan struktur manajemen diperlukan untuk membuat sistem komando yang secara sistematis. Step yang keenam, setelah semuanya siap dari step 1 sampai step 5, adalah mengambil tindakan dari perencanaan ICS yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kontingen yang terjun langsung dalam ICS, yaitu adalah liaison officer. Jadi tugas liaison officer yang pertama yaitu membantu incident commander dengan menjadi point of contact. Jadi point of contact adalah kontak bagi perwakilan organisasi yang terlibat dalam respon pada ICS. Lalu yang kedua, memberikan briefing kepada dan menjawab pertanyaan dari organisasi pendukung. Jadi fungsi yang kedua yaitu memberikan briefing terhadap organisasi pendukung atau yang terlibat dalam ICS, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari organisasi yang terlibat pada ICS. Berikut adalah cara interpretasi dari ICS itu sendiri. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan paham tentang fungsi manajemen. Lalu yang kedua, mampu memimpin seluruh operasi penyelamatan dan penanggulangan. Dan yang terakhir, memimpin operasi dan mengarahkan anggota sampai command post. Jadi cara interpretasi sendiri adalah 3. Jadi yang dimana 3 ini adalah saling berterkaitan. Yang pertama, seseorang harus mempunyai wawasan tentang penanggulangan
dan paham tentang fungsi manajemen. Lalu fungsi kepemimpinan di sini sangat diutamakan karena agar menciptakan komen yang efektif, arahan dari commander harus tepat sasaran. Lalu yang terakhir adalah memimpin operasi dan mengarahkan anggota, yaitu bagian dari kepemimpinan pada ICS. Berikut adalah contoh penerapan ICS dari yang telah dilampirkan, yaitu struktur pada RST Magelang. Di sini adalah struktur organisasi Insiden Command System dari Satgas Kesehatan COVID-19 pada tahun 2020. Di sini terdapat bagan yang dimana terdapat komandernya, yaitu penanggung jawab. Maksud saya adalah penanggung jawab, yaitu kepala rumah sakit. Lalu ada komandan bencana yang dipimpin oleh kabit ke medis dan keperawatan. Lalu di situ membawahi kepala informasi publik, lalu kepala keamanan, kepala humas atau hubungan, dan kepala keahlian teknis medis. Dari kepala tersebut membawahi juga kepala bagian operasional, kepala bagian perencanaan, kepala bagian logistik, dan kepala bagian keuangan. Yang dimana kepala-kepala tersebut bertanggung jawab kepada komandan atas divisi-divisi yang dia pimpin. Karena divisi yang dipimpin merupakan salah satu sumber daya yang dilibatkan dalam proses ICS. Nah, berikut adalah skenario kejadian dari insiden command system. Jadi dibacanya dari panel yang paling bawah, yaitu initial response, di mana ada insiden atau event, lalu diproses menjadi notifikasi atau pemberitahuan, lalu ada initial response dan assessment, kemudian insiden briefing menggunakan ICS 201, lalu initial IC atau UC mengadakan meeting untuk membahas dari insiden yang telah diterima, lalu IC atau UC mendevelop atau mengembangkan dari hasil pertemuan menjadi objektif update yang terjadi di lapangan. Lalu Command dan General Staff melakukan meeting untuk melakukan aksi dan juga persiapan, yang outputnya adalah persiapan dari taktik meeting. Setelah persiapannya selesai, dilanjutkan dengan taktik meeting, pematangan kepada seluruh komponen pada ICS. Lalu setelah taktik meeting pada seluruh komponen selesai, dilanjutkan dengan prepare for planning meeting, yaitu perencanaan dari taktik yang telah dibuat. Setelah planning meeting dilaksanakan dan proses tersebut dilanjutkan dengan approval dari commander yang ada di ICS. Setelah semuanya di-approve, dilanjutkan dengan operation briefing. Adalah briefing sebelum dilaksanakannya operasi. Dan yang terakhir adalah execute plan dan assess progress, di mana di sini adalah operasi dimulai berdasarkan ICS yang telah dibuat. Lalu di sini ada perbandingan antara ERP atau Emergency Response Plan, Emergency Response Team, dan juga ICS. Di sini ERP definisinya sendiri adalah unsur yang dimiliki kelompok atau organisasi dengan risiko bencana yang tinggi. Sedangkan ERP sendiri, tim yang dibentuk untuk menjadi pelaksana ERP dengan tujuan meminimalisir korban, jiwa, dan kerugian akan bencana. Sedangkan ICS adalah sistem yang memiliki prinsip penanggulangan insiden atau bencana yang efektif dan efisien dalam sistem komando, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya dalam keadaan darurat. Jadi dari 3 perbandingan tersebut, ERP adalah suatu unsur yang dimiliki kelompok atau organisasi dengan risiko bencana tinggi yang hampir setara dengan ICS dalam penanggulangan bencana. Sedangkan ERP adalah bagian dari ERP, di mana ERP sendiri adalah unit pelaksana dari ERP yang telah dibentuk. Jadi kenapa ERP lebih diketahui daripada ERP? Karena ERP sendiri itu adalah unsur keseluruhan, sedangkan ERP adalah tim yang dibentuk untuk menjadi pelaksana. Seperti contoh adalah dalam unit pencarian dan pertolongan atau SAR, yang dimana di situ dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu adalah suatu ERP yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Dalam hal itu adalah BNPB. Sedangkan untuk ERP-nya sendiri adalah tim SAR yang melakukan pencarian pada SAR tadi, Search and Rescue. Sedangkan ICS memiliki kelengkapan yang dimana dia memiliki sistem komando yang efektif dan efisien, serta berkomunikasi, serta memanfaatkan pengelolaan sumber daya dalam keadaan darurat. Berikut presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.